Real Madrid makin dipersulit badai cedera. Real Madrid menang telak atas Osasuna dengan skor 4 gol tanpa balas dalam pertandingan lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, Sabtu malam WIB tanggal 9 November tahun 2024. Namun tim asuhan Carlo Ancelotti terancam mendapatkan badai cedera lebih buruk. Dua pemain Real Madrid, Rodrigo Gus dan Eder Militao menderita cedera dalam pertandingan ini, keduanya bahkan harus ditarik keluar di babak pertama. Rodrigo Gus yang pertama kali ditarik keluar pada menit 20, berselang 10 menit kemudian giliran Eder Militao yang harus meninggalkan lapangan. Situasi ini tak baik bagi tim berjuluk Los Blancos, karena sebelumnya mereka sudah kehilangan David Alaba, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, dan Thibaut Courtois. Yang tak mengenakan dari situasi ini adalah Rodrigo, karena penyerang timnas Brasil itu baru saja pulih dari cedera yang menerpanya sejak tanggal 22 Oktober tahun 2024 lalu. Mengutip Marca, situasi yang dialami Eder Militao juga tak kalah mengenakan. Saat ditarik keluar, dia nampak sangat kesakitan sampai berteriak dan menangis. Bek asal Brasil itu juga harus ditandu ketika meninggalkan lapangan. Perkiraannya Militao mengalami masalah pada bagian lututnya, dan berisiko istirahat panjang. Militao musim lalu juga memiliki riwayat absen panjang karena cedera. Dia mengalami robek ligamen anterior cruciate pada lutut kiri, dan pulih pada Maret tahun 2024. Krisis bek, Real Madrid hanya punya Rudiger. Real Madrid tengah dilanda krisis besar di lini pertahanan mereka setelah cedera parah yang dialami bek andalan Eder Militao. Cedera ini terjadi ketika Militao mengalami robekan total pada ligamen anterior cruciatum, ACL, di lutut kanannya, ditambah kerusakan pada kedua meniskus. Dengan perkiraan absen hingga akhir musim, kondisi ini menjadi pukulan berat bagi Real Madrid, terutama ketika mereka memiliki pilihan yang terbatas untuk lini belakang. Situasi Real Madrid semakin sulit karena David Alaba, bek tengah lainnya, juga masih dalam tahap pemulihan dari cedera dan diperkirakan baru akan kembali sekitar Januari. Kondisi ini membuat manajer Carlo Ancelotti harus berpikir keras untuk menemukan solusi pertahanan alternatif. Keadaan semakin rumit karena gelandang bertahan Aurelien Tchouameni yang dapat dimainkan di posisi bek tengah juga harus absen selama beberapa waktu akibat cedera. Praktis, hanya tersisa Antonio Rudiger sebagai satu-satunya bek tengah utama yang saat ini dalam kondisi fit. Ini membuat posisi lini belakang Madrid rentan jelang pertandingan penting di Liga Champions melawan Liverpool. Ancelotti pun terpaksa mengubah rencana dan mencari solusi darurat demi menjaga stabilitas timnya. Salah satu pilihan yang kemungkinan akan diambil adalah mempromosikan Raul Asensio, bek tengah muda berusia 21 tahun yang baru saja melakukan debutnya melawan Osasuna. Ancelotti berharap kehadiran Asensio bisa memberikan pengalaman berharga di lapangan dan membantu tim melalui periode krisis ini. Selain itu, Ferland Mendy, yang biasanya bermain sebagai bek kiri, dipertimbangkan untuk dipindahkan ke posisi bek tengah. Mendy diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan di lini belakang walaupun belum sepenuhnya kembali ke performa terbaiknya. Jumlah cedera di Real Madrid semakin mengkhawatirkan. Sejauh musim ini berjalan, 7 pemain utama mereka harus menepi akibat cedera, termasuk Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Lucas Vazquez, dan Rodrigo. Kehilangan sejumlah pemain kunci ini jelas memberikan tekanan besar pada skuad yang tersisa, dan Ancelotti mengungkapkan bahwa kondisi fisik para pemainnya tengah diuji dengan kalender pertandingan yang sangat padat. Ancelotti sendiri mengakui pentingnya pemain seperti Vinicius Junior yang menunjukkan penampilan gemilang di pertandingan terakhir melawan Osasuna, mencetak hat-trick yang memberi Los Blancos kemenangan 4-0. Namun, kemenangan ini dirusak oleh cedera Militao dan Lucas Vazquez yang juga terpaksa menepi. Dalam wawancaranya, Ancelotti mengatakan bahwa kalender yang padat membuat pemain tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat dan pulih. Dengan semakin mendekatnya jadwal pertandingan melawan Liverpool, Carlo Ancelotti dan tim medis Madrid harus bekerja keras untuk memulihkan para pemain yang cedera. Sementara itu, keputusan mengenai rekrutan tambahan di bursa transfer musim dingin kemungkinan besar akan bergantung pada kondisi pemain saat ini. Ancelotti menegaskan bahwa fokusnya adalah mempertahankan performa tim dengan pemain yang ada hingga jeda Natal. Sergio Ramos difavoritkan kembali ke Real Madrid setelah Eder Militao alami cedera ACL. Mantan gelandang Real Madrid Guti mendukung Sergio Ramos untuk kembali ke klub setelah Eder Militao mengalami cedera ligamen anterior. Militao akan absen selama sisa musim ini untuk Real Madrid setelah mengalami cedera ACL saat menang 4-0 atas Osasuna pada hari Sabtu. Bek tengah asal Brasil itu ditandu keluar lapangan dan dipastikan menepi selama 9 bulan ke depan karena cedera lututnya.
Berita tersebut lantas memicu rumor bahwa Sergio Ramos akan kembali ke ibu kota Spanyol, sebagaimana bek veteran itu tengah mencari klub baru setelah meninggalkan Sevilla pada musim panas. Mantan pemain Madrid, Guti, mendukung penuh kembalinya pemain berusia 38 tahun itu. Ia mengatakan, "Lihatlah wajah Ancelotti yang khawatir. Militao adalah pemain yang sangat penting yang baru saja pulih dari cedera tahun lalu, yang kembali ke performa terbaiknya dan yang membuat pertahanan Madrid dalam posisi yang solid. Ia mengalami cedera yang sama dengan Carvajal. Alaba juga mengalami cedera yang sangat lama. Anda harus mencari pemain di bursa. Sergio Ramos tidak memiliki tim, bek kanan dan bek tengah. Dalam situasi ini, saya melihatnya dengan jelas. Tanpa biaya apapun, ia bermain tahun lalu di Sevilla dan tampil baik. Ramos adalah seorang pria yang pernah berada di tim, yang aktif tahun lalu, yang terus menjaga dirinya sendiri dan yang dapat menawarkan 6 bulan itu." Ancelotti memuji Vinicius Junior setelah cetak hat-trick. Penyerang Vinicius Junior menunjukkan kemenangan 4-0 Madrid yang sebenarnya tentang Osasuna Sabtu lalu 9, untuk kejuaraan Spanyol. Pemain Brasil itu mencetak 3 gol pada pertandingan ini. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan penghormatan kepada sang pemain melalui media sosial. Sang pelatih memposting foto dirinya sedang memeluk Vinicius Junior di pinggir lapangan saat merayakan gol pertama pemain Brasil itu ke gawang Osasuna. "Te quiero, Vini," ungkapan yang dalam bahasa Spanyol artinya sama dengan "te amo" dalam bahasa Portugis, tulis Carlo Ancelotti pada caption. Ancelotti ditanyai tentang Ballon d'Or dalam konferensi pers usai kemenangan atas Osasuna. Vinicius Junior berada di urutan kedua di belakang Rodri. Sang pelatih meyakinkan bahwa pemain Brasil itu tidak terguncang setelah kehilangan penghargaan tersebut. Carlo Ancelotti berkata, "Bagi kami, dialah yang menonjol. Ballon d'Or hanyalah sebuah detail kecil dan itu tidak memberikan pengaruh sebesar yang kita lihat hari ini." Rodri dari Manchester City mengalahkan Vinicius Junior dengan hanya 41 poin dalam perebutan bola emas. Majalah France Football, yang menyelenggarakan penghargaan tersebut, menerbitkan rincian pemungutan suara pada hari Jumat.